Shalom, kasih karunia Kristus Yesus menyempurnakan kita semua sekarang sampai kekal, amin. Nah, mari kita baca di Matius 18 ayat 22. Saya akan bacakan. Yesus berkata kepadanya, pada Petrus ya, Petrus yang bertanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali. 7 kali." Luar biasa. Nah, saudara, ini tentang pertanyaan Petrus, Tuhan, kalau saya mengampuni itu, apakah saya harus, ya 21 itu, apakah saya harus mengampuni sampai 7 kali? Tuhan Yesus jawab, bukan, tapi 70 kali 7 kali. Nah, saudara, dalam menafsir angka-angka di dalam Alkitab, kita perlu memahami bahwa Alkitab kita ini sangat kental dengan kebudayaan Ibrani. Nah, jadi untuk memahami beberapa makna dalam Alkitab, kita harus sedikit mengerti konteks budaya Ibrani pada zamannya. Pada zaman ini ditulis, jadi bukan pada Ibrani modern ya, Ibrani Yahudi saat ini, Israel saat ini, bukan. Tapi pada masanya dicatat. Nah, dalam budaya Alkitab, keseluruhan angka-angka yang disebut oleh Tuhan dan dicatat di Alkitab ini merupakan gambaran yang ada maknanya. Nah, begitu juga dengan perkataan Tuhan Yesus ini, kata 70 kali 7. Nah, ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan dan ini memiliki makna. Nah, saudara, kalau kita menyimak betul-betul, maka penyataan firman ini akan membuat kita semakin kagum pada Tuhan. Ya, pertama kita teliti dulu makna yang paling tua. Rupanya ini ada di kitab Kejadian. Nah, kita akan baca Kejadian 4 ayat 24. Saya akan bacakan. Nah, ini Kejadian 4 ayat 24. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat. Nah, di sini disebutkan 77 kali lipat. Ya, nah, saudara, Lamek mengatakan kalau Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat. Nah, ini bicara konteks angka 77 ini adalah gini. Pada waktu Kain kan membunuh Habel, kemudian kan dia diusir dari komunitas, kemudian dia protes sama Tuhan. Tuhan, nanti kalau saya keluar saya dibunuh orang karena saya sudah melakukan kejahatan. Tapi kata firman Tuhan, kalau ada orang yang membunuh Kain, nanti saya balaskan 7 kali lipat. Tapi, nah ini, perkataan anak turunnya Kain, yaitu Lamek, dia bilang, kalau Kain dibalas 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat. Nah, saya mau tunjukkan dulu bahwa kata 77 kali lipat ini memiliki tafsir di dalam Septuaginta. Ini kan di dalam LAI terjemahan baru ini mengacu pada teks Masoretik. Nah, sedangkan di dalam Septuaginta maknanya seperti ini. Ini saya sudah catat, ditulis hebdo mekon takis. Hebdo mekon takis. Itu artinya 70 kali. Nah, ini jenisnya multiplikatif numeral, perkalian numeral. Dan hepta artinya 7. Jadi di dalam Septuaginta perkataan Lamek ini persis dengan apa yang Tuhan Yesus sampaikan, yaitu 70 kali 7. Nah, angka 70 kali 7 di sini dikaitkan dengan pembalasan, betul ya? Itu kalau saudara baca perikop ini seluruhnya, maka ini adalah makna pembalasan. Kalau seseorang membunuh Kain, maka Tuhan akan membalas 7 kali lipat. Tetapi Lamek, keturunan Kain yang
menurut saya ini seorang yang sangat bengis, dia menambahkan lagi jumlah pembalasan, yaitu 70 kali 7. Nah, ini kan persis dengan perkataan Tuhan Yesus. Betul ya? Nah, sekarang kita pegang dua dulu ini. Tuhan Yesus di Matius 18:22, ampunilah semua orang 70 kali 7. Lamek di Kejadian 4:24 mengutuk, bahkan bilang, balaskan saya 70 kali 7. Wah. Nah, ini artinya 70 kali 7-nya Lamek ini adalah penggambaran pembalasan yang sempurna. Dendam. Gambaran murka yang selayaknya dibalas dengan sempurna. Dan kita mesti ingat, pembalasan adalah hak Tuhan. Jadi, menurut Kejadian 4:24 ini, selayaknya manusia itu menerima pembalasan yang sempurna, 70 kali 7 oleh Tuhan. Nah, ini konteks yang dicatat melalui perkataan Lamek. Nah, sekarang ada lagi. Kita baca Daniel 9 ayat 24. Nanti kita akan temukan korelasinya, Bapak Ibu. Ya. Nah, ini saya bacakan Daniel 9:24. 70 kali 7 masa. Sama ya? 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus. Janji kepada umat Tuhan untuk melenyapkan kefasikan. Wow. Untuk mengakhiri dosa. Sekali lagi, untuk mengakhiri dosa. Ini sesuatu yang berharga untuk umat manusia. Untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Ya. Ini di atas 70 kali 7. Nah, angka 70 kali 7 masa ini adalah periode Tuhan untuk mengakhiri kefasikan, dosa dan kesalahan. Nah, sekarang kita punya 3 penghubung untuk angka 70 kali 7. Nah, kalau kita urutkan secara kronologis, yang pertama Kejadian Lamek. Makna 70 kali 7 di Lamek ini, di Kejadian 4:24 ini adalah pembalasan. Ya. Pembalasan yang sempurna. Kemudian yang kedua, di Perjanjian Lama juga, kitab Daniel 9:24, makna 70 kali 7 adalah mengakhiri dosa. Nah, ini diingat-ingat. Yang ketiga kemudian Matius 18:22 yang pertama kita baca tadi, Tuhan Yesus mengatakan kalau kita mengampuni bukan 7 kali, tapi 70 kali 7. Menarik ya, saudara. Nah, 3 ayat tersebut kita boleh simpulkan bahwa Tuhan memaknai angka 70 kali 7 ini sebagai pertama, pembalasan yang sempurna, dan kedua, pengampunan yang sempurna. Pengampunan apa? Untuk mengakhiri dosa tadi di kitab Daniel tadi. Nah, sekarang kita akan lihat keajaiban perkataan Tuhan supaya kita makin kagum pada Yesus, ya. Mari kita buka doa Bapa kami, itu di Matius 6 ya. Matius 6 11-12 ya. Matius 6 11-12. Saya bacakan. Ini doa Bapa kami. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi konteks ayat 12 ini terhubung dengan tadi ayat yang pertama yang kita baca. Ampuni, seperti pertanyaan Petrus ya. Nah, saudara, di sini di ayat 11 dan 12 Tuhan Yesus mengkaitkan antara makanan dengan pengampunan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah,
kata yang lebih kontekstual dengan zaman Tuhan Yesus adalah makanan kan pada zaman sekarang ya, karena ini dicetak di dalam banyak bahasa. Tetapi pada waktu itu dicatat, berikanlah kami pada hari ini roti kami yang secukupnya. Karena makanan pokok mereka pada zaman itu adalah roti. Berarti Tuhan ajarkan, beri kami roti kami pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang lain. Nah, kita dapat korelasinya antara minta roti dan pengampunan. Nah, kemudian mengenai roti, saudara, Tuhan Yesus itu menyebut dirinya di Yohanes 6, di perikop siapa tentang roti hidup itu, Tuhan Yesus mengatakan bahwa akulah roti hidup. Doa Bapa kami, berikanlah pada hari ini roti kami. Kemudian disambung dengan ampuni, seperti itu. Itu di Yohanes 6 berulang-ulang Tuhan Yesus mengatakan bahwa dirinya, saya adalah roti hidup. Nah, barang siapa makan dari roti ini, Yesus, tubuh Kristus, maka ia akan hidup selama-lamanya. Itu firman Tuhan. Nah, di sini korelasi 70 kali 7 di ayat Daniel 9 mulai kelihatan. Bahwa rupanya cara Tuhan untuk mengakhiri dosa adalah dengan menjadikan firman-Nya, dirinya, firman Tuhan, sebagai roti yang turun dari surga menurut Yohanes 6. Saudara bisa baca sendiri. Nah, yang lebih dahsyat lagi adalah, ini sejarah, kota tempat kelahiran Yesus namanya adalah Bethlehem. Ya, masih ingat ya? Bethlehem itu terdiri dari dua kata, bait atau bait artinya rumah, lahem artinya roti. Jadi Bethlehem artinya rumah roti, yaitu kota kelahiran Tuhan Yesus. Keren ya? Keren ya? Sampai di sini pegang dulu. 70 kali 7 itu bicara tentang pembalasan dan pengampunan sempurna. Kemudian Tuhan Yesus mengkaitkan pengampunan dengan roti hidup di dalam doa Bapa kami, Matius 6, 11, 12. Nah, sekarang mengenai Bethlehem, kota kelahiran Yesus. Bethlehem tadi artinya rumah roti. Nah, saudara, ada yang menarik juga. Ini tradisi di dalam budaya Ibrani. Ini purba juga. Bahwa di dalam huruf Ibrani itu ada angkanya. Misalnya huruf pertama itu alef, alef itu angkanya 1. Huruf kedua itu bet, vet, itu angkanya 2. Nah, kata Bethlehem, rumah roti tadi, menurut seorang rabi Kristen namanya Jason Sobel, nah Bethlehem ini punya angka numeriknya adalah 490. Nah, ketika Tuhan ditanya oleh Petrus, Tuhan, apakah saya harus mengampuni orang 7 kali? Kemudian Tuhan jawab, ya, baca lagi Matius 18:22. Bukan, aku berkata kepadamu, bukan 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. 70 kali 7 berapa? 490. Bethlehem angkanya 490. Ini menurut Rabi Jason ya. Nah, Daniel 9:24 tadi, Tuhan mau mengakhiri dosa pada masa 70 kali 7 masa, yaitu 490. Nah, sekarang apa arti kata angka 490 di dalam budaya Alkitab? Karena kan tadi kita tahu ternyata ada numeriknya di dalam bahasa Ibrani. Bethlehem itu 490. Nah, sekarang kita akan lihat semua perlambang angka ini menuju kemana. Kita akan baca satu ayat lagi. Keluaran 12 ayat 5. Ya, saya bacakan. Keluaran 12:5. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela,
berumur setahun, kamu boleh ambil domba atau kambing. Nah, ini tentang korban yang diperintahkan oleh Tuhan untuk penghapus dosa kepada Musa untuk dilaksanakan seluruh umat Israel. Tapi ini perlambang yang akan digenapi oleh Tuhan Yesus. Nah, ini gambaran domba Paskah, saudara, yang melukiskan tadi Tuhan Yesus pada masa perjanjian baru. Keluaran 12 ayat 5. Anak domba Paskah ini, kalau kita baca satu pasal ini, kita akan tahu darahnya itu, darah dari domba ini harus disapukan pada kayu ambang pintu rumah. Nah, nanti satu kali kita akan bahas ini. Maka anak sulung yang ada di dalam rumah itu tidak mengalami kematian maut. Ini kan Keluaran. Tulah terakhir yang membawa bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir. Nah, sekarang kita perhatikan ini, saudara. Kata anak domba jantan yang tidak bercela. Nah, tidak bercela. Kata tidak bercela ini di dalam bahasa Ibraninya itu disebut tamim. Sekali lagi, anak domba jantan yang tamim, tidak bercela. Taf, mem, yod, mem, sopit. Tamim, tidak bercela. Tamim itu artinya sempurna. Dan kata sempurna atau tamim itu jumlah angka alfabetiknya adalah 490. Jumlahnya sama dengan janji pengakhiran dosa pada Daniel 9:24, sama dengan jawaban Tuhan Yesus ke Petrus 70 kali 7 490, sama dengan kota kelahiran Yesus sang roti hidup, lahir di rumah roti Bethlehem, angka alfabetiknya 490. Nah, ini semua tafsiran atau pengungkapan yang diterima oleh Rabi Jason, Rabi Kristen ya, Rabi Yahudi Kristen. Nah, maknanya apa, saudara, yang kita tangkap? Pertama, Yesus adalah roti yang sempurna yang diberikan Allah sebagai pengampunan. Itu menurut Matius 6 ya. Matius 6, 11, 12 doa Bapa kami tadi. Kemudian yang seharusnya kita itu menerima pembalasan yang sempurna sesuai Kejadian 4:24 Lamek. Tetapi Tuhan menggantikan dengan pengampunan yang sempurna. Yesus menggantikan kita sebagai korban domba jantan yang tamim, sempurna, yang 490. Dan itulah makna roti hidup Yesus, adalah pengampunan kita yang sempurna di hadapan Allah. Nah, saudara, maka di sini kita memahami juga bahwa ketika Petrus tanya, Tuhan, berapa kali saya ini harus ngampuni orang lain, ngampuni saudara saya? Maka di Matius 18 tadi, 18:22, kalau kita renungkan, Yesus sudah menggantikan pembalasan yang sempurna, peristiwa Lamek, Kejadian 4:24, dengan pengampunan yang sempurna, yaitu Daniel 9:24. Artinya, karena pengampunan yang kita terima adalah pengampunan yang sempurna oleh anak domba Allah yang sempurna, tamim, yaitu roti hidup yang sempurna, yang lahir di Bethlehem yang sempurna, 490, maka semua pembalasan Tuhan atas dosa manusia, kesalahan manusia, sudah ditanggungkan ke atas Yesus, manusia Yesus. Maka saudara, kalau kita lihat betapa seriusnya Tuhan dalam mengangkat dosa kita, mengakhiri dosa, maka ampunilah orang yang bersalah terhadap kita dengan sempurna. Ini kebenaran firman. Maka dengan demikian, kamu, kata firman Tuhan, adalah benar-benar anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat
dan orang baik. Kalau kita mengampuni semua orang. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, kita juga bisa mengasihi dan mengampuni semua orang. Kasihi Tuhan Allah kita itu sejajar dengan kasihi sesamamu. Bukan cuma sesama, bahkan orang-orang yang bersalah pada kita, memusuhi kita. Nah, inilah kerajaan surga yang ada di bumi, yang diberikan sebagai roti yang sempurna, tamim. Ini yang kita peringati setiap kali kita makan hosti, perjamuan kudus roti. Amin. Ampunilah semua orang, lupakanlah kesalahan semua orang, sebab kita semua tamim, sempurna. 490. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.